Bagus sekali, bagus sekali. Saya sudah mengendalikan luka dalamnya. Hampir sembuh. Terima kasih. Shidi tidak baik, istri Shidi kambuh. Shidi, sudahkah kamu memutuskan? Saya sudah memutuskan Tai Shenzhen total 5 jarum. Guru pernah bilang jarum kelima Tai memiliki khasiat menghidupkan kembali. Hari ini kondisi istri saya memburuk. Hanya Tai Shenzhen yang bisa menyelamatkannya. Baik, kalau kamu sudah bulat tekad, saya akan mendukungmu sepenuhnya. Shixiong, setelah saya menusuk jarum jiwa raga saya akan lemah. Butuh istirahat, mohon Shixiong. Merawat istri saya. Tenang. Tai Shenzhen memang ajaib. Penyakit mematikan seperti ini bisa disembuhkan. Tapi, istri Shidi, maaf. Hanya dengan kematianmu saya bisa menjadi Ketua Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Muan bangun, tidak mungkin. Kenapa Tai Shenzhen tidak bereaksi, Muan? Ran, jangan sedih. Kamu sudah berusaha, ini takdir saya. Setelah saya meninggal, jaga Qiang Wei sampai besar. Janji jangan terobsesi dengan pengobatan lagi. Saya janji. Muan. Tidak. Apa itu Tai Shenzhen? Apa itu dewa pengobatan? Saya bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawa istri saya. Saya pantas disebut apa? Dewa pengobatan. Lucu. Konferensi pertukaran pengobatan Tiongkok dan Barat Nasional berakhir. Aliran pengobatan Barat menang telak. Sejak Lin Ran sang dewa pengobatan menghentikan praktiknya Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dipimpin oleh Zhao Hongming sebagai ketua, lihatlah sudah kubilang pengobatan Barat adalah yang terbaik, pengobatan tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Lin Ran menghentikan praktiknya, mana mungkin pengobatan Barat bisa semena-mena. Dokter, tolong selamatkan putri saya. Wajah pucat anggota badan dingin. Nadi lemah, keringat dingin bercucuran. Ini gejala kehilangan yang cepat, klinik ini tidak bisa menanganinya. Segera bawa ke rumah sakit. Siapa bilang tidak bisa? Lingmu, apa yang kamu lakukan? Seorang tukang sapu kotor di sini sembarangan mengobati orang. Ada hakmu bicara di sini. Tuan, jangan dengarkan tukang sapu ini bicara ngawur. Saya adalah dokter terbaik di klinik ini. Saya baru saja melalui pemeriksaan melihat pasien tidak parah. Ikut saya ke dalam klinik, dengan akupuntur bisa diatasi. Terima kasih, dokter. Lin Qiang Wei keluar. Apa yang bisa saya bantu, Dokter Cheng? Didik baik-baik ayahmu yang tidak berguna, bersihkan saja. Kerja bersih-bersih setiap hari, bermimpi tinggi. Hari ini malah mengobati pasien. Merusak reputasi klinik, kalian berdua tidak akan bisa mengganti kerugian. Mohon tenang, saya minta maaf atas nama ayah saya. Sudahlah, mengingat kamu adalah yang termuda dari dokter magang di klinik ini, kali ini ayahmu dimaafkan. Pasien tadi kamu yang tangani. Obati dengan baik, jangan mengecewakan saya. Qiang Wei. Ayah. Terima kasih sudah membela ayah. Bisakah kamu tidak mempermalukan saya? Kamu tahu betapa sulitnya saya mengatur pekerjaan ini untukmu. Kamu tidak menghargainya, malah di sini menipu. Kamu punya kualifikasi apa? Qiang Wei, barusan saya terlalu terburu-buru. Sudahlah, kamu jaga dirimu baik-baik, saya akan mengobati pasien. Tidak boleh, kamu tidak bisa menangani pasien tadi. Apa maksudmu? Kamu tahu berapa banyak usaha saya untuk hari ini belajar ilmu pengobatan untuk menyelamatkan dunia adalah mimpiku. Ayah tahu, hanya saja kondisi pasien ini sangat spesial. Ilmu pengobatanmu memang hebat, tapi pasien ini tidak bisa kamu obati. Kamu tahu apa? Kamu bukan dokter. Dokter Cheng bilang pasien tidak parah, jadi tidak masalah. Kalau penyakit kecil seperti ini tidak bisa saya obati, bagaimana saya bisa mengejar Lin Ran sang dewa pengobatan? Lin Ran, apa yang bisa dikejar darinya? Dia adalah idola dan keyakinan saya. Dia membunuh istrinya sendiri. Dokter yang tidak kompeten. Apa hakmu untuk menuduhnya seperti katak di bawah tempurung? Kamu hanya seorang petugas kebersihan, sementara dia adalah master pengobatan. Dengan keahlian Tai Shenzhen, suatu hari aku akan menjadi seorang dokter tradisional seperti Lin Ran. Ayo. Muan, bagaimana kabarmu? Penyakit ini sudah ada sejak lahir dan akan diwariskan ke anak-anak kita. Kasihan dia. Tidak apa-apa, aku akan menyembuhkanmu. Dan juga anak-anak kita. Ran janji padaku satu hal.
Ketika anak kita lahir dan besar nanti, jangan biarkan dia belajar pengobatan. Aku tidak ingin dia menghadapi penderitaan tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Baik. Aku berjanji padamu. Mohon maafkan aku. Aku tidak bisa menepati janjiku untuk mencegah Qiang Wei belajar pengobatan tenang. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Semoga arwahmu selalu melindunginya, agar selalu sehat dan bahagia. Apakah sudah ditemukan? Belum. Lin Ran, kamu bersembunyi di mana? Teruskan pencarian. Aku tidak peduli dengan hidup matinya. Apapun caranya kamu harus membuatnya menyerahkan. Matt O. Tei Shenzhen. Ya, carilah di semua klinik pengobatan. Lin Ran, adikku yang baik. Kamu ada di mana? Mari semua, hari ini pasien ini akan ditangani oleh Lin Qiang Wei. Jika dia berhasil menyembuhkan, dia akan diangkat sebagai dokter resmi klinik. Qiang Wei, istirahatlah, minum air. Coba gunakan cara ini untuk menusuk jarum. Ayah, jarummu menusuknya salah. Dan kamu masih mengajariku lagi pula. Dari mana kamu belajar akupuntur yang tidak berkualitas ini? Tidak bisa menusuk titik akupuntur yang tepat. Yang ingin ku pelajari adalah metode seperti Lin Ran yang bisa menyelamatkan nyawa. Jarum yang menusuk salah itu kesalahanku. Bukan masalah metodenya, belajarlah dengan serius. Apa aku bisa membahayakanmu? Jangan pedulikan teknik apapun. Yang penting bisa menyelamatkan nyawa. Siapa sih Lin Qiang Wei ini? Kok bisa dapat perhatian dari Dr. Cheng? Jangan-jangan dia keturunan keluarga dokter terkenal. Ah, keturunan? Apaan, ayahnya cuma tukang bersih-bersih di klinik kita? Yang bersih-bersih aja. Pasien terlihat pucat, banyak berkeringat. Tangan dan kaki, hangit ini gejala khas kekerangan. Harus diobati dengan akupuntur ditambah obat herbal. Lin Qiang Wei, kamu yang lakukan akupunturnya. Oke. Tidak, diagnosanya salah. Siapa yang ngomong sembarangan? Salah ini bukan kekurangan yin tapi kekurangan yang. Kedua penyakit ini sama-sama gawat tapi berbeda. Obat dan cara pengobatannya juga beda. Kalau salah diagnosa, pasien bisa dalam bahaya. Beres, kamu tukang bersih-bersih, ngerti apa tentang pengobatan? Ayah, kamu mau apa sih? Jangan ganggu dong. Diagnosa Dr. Cheng mana mungkin salah. Ayah Qiang Wei mana mungkin mau membahayakanmu, dengerin kata ayah. Jangan sembarangan melakukan akupuntur. Sudah. Aku benar-benar capek dengar omonganmu. Aku pasrah punya ayah kayak kamu. Bangsat, nanti kalau pengobatannya terganggu. Kalau ada apa-apa dengan anakku, aku yang akan menuntut balas. Anda yakin mau mempercayakan nyawa anak Anda pada seorang dokter magang? Tenang Pak, saya akan mengawasi Lin Qiang Wei melakukan akupuntur. Pasti tidak akan ada kesalahan. Tusuk titik Dashui, Feng Fu dan Feng Qi, Qihai dan Guanyuan. Terakhir titik Yongquan. Qi dan darah terbalik, meridian kacau. Jangan lanjutkan akupunturnya. Jangan dengerin omongan si tukang bersih-bersih ini, normal, lanjutkan. Kalau ada masalah saya yang tanggung. Nak, gimana perasaanmu? Ayah, kayaknya aku baik-baik aja. Dokter, kamu benar-benar hebat. Terima kasih sudah menyelamatkan anak saya. Sama-sama, kamu lihat kan? Kamu yang salah. 3, 2, Nak, bangun. Kenapa kamu? Jangan bikin ayah takut. Dr. Cheng ini kenapa? Ini kekurangan yang sialan. Linmu si tukang sapu itu ternyata benar. Kenapa ini terjadi? Ini semua salahmu. Jarum terakhir di titik Yongquan, jarumnya meleset. Hasil pengobatan jadi berkurang, bahkan malah berefek sebaliknya. Tidak mungkin aku melakukan sesuai perintahmu. Salah ya salah, jangan cari-cari alasan. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk bertanggung jawab. Bagaimana kamu bisa jadi dokter Tiongkok nanti? Dokter Cheng sekarang harus bagaimana? Tunang, aku yang akan menanganinya sendiri, pasti sembuh.
Maaf Pak, aku sudah berusaha semampuku. Kondisi putri Anda memburuk bukan lagi ranah pengobatan Tiongkok. Mohon tabah apa? Kalian yang membunuh putriku. Gadis kecil ini masih bisa diselamatkan, putriku bisa menyelamatkannya. Sungguh, Ayah, apa yang kau katakan? Kau sengaja mempermalukanku, membuatku malu, bahkan Dr. Cheng tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana mungkin aku bisa? omongan tukang sapu saja kau percaya. Maaf, aku akan bertanggung jawab atas kesalahan dalam pengobatan. Kamu tidak melakukan kesalahan, bertanggung jawab atas apa? Sudah, jangan bicara lagi, kamu tidak mengerti. Dr. Cheng sudah bilang jarum terakhirku yang meleset. Kamu lebih percaya dokter gadungan daripada ayahmu sendiri. Bagaimana aku bisa percaya? Percaya kalau tukang sapu bisa mengobati. Percaya kalau kau adalah dokter hebat yang menyembunyikan identitas dengan kemampuan menghidupkan yang mati. Aku cuma tukang sapu. Tapi pernah baca beberapa buku pengobatan. Qiang Wei, coba lagi dengan teknik jarum yang kuajarkan. Tidak perlu teknik jarummu, cuma cara liar. Dipakai saja sudah memalukan, apalagi untuk menyelamatkan orang. Cuk Heng Sepu bodoh ini benar-benar tolol. Malah buru-buru mengambil alih kesalahan. Biarkan putrinya yang mempraktikkan teknik jarum, maka kecelakaan medis ini semua jadi tanggung jawab mereka. Tidak ada hubungannya dengan Pak. Saya sarankan memberi Qiang Wei kesempatan lagi. Meski hanya ada sedikit harapan. Kita harus berusaha cepat obati putriku. Kalau tidak sembuh, aku akan memberimu pelajaran. Qiang Wei, dengarkan perkataan ayahmu. Lakukan yang terbaik. Ya, Dr. Cheng. Qiang Wei lakukan akupunktur sesuai gejala yang hilang. Dimulai dari titik Yongkuan. Wah, teknik akupuntur apa ini terlihat rumit. Tidak tahu apakah ini efektif, aneh. Mengapa teknik akupuntur ini terasa begitu familiar? Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Nak, bangun, ini ayahmu. Maaf, Tuan. Ling Qiang Wei, kesalahanmu dalam pengobatan menyebabkan pasien meninggal. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Semuanya salahmu, teknik akupuntur apa yang kamu ajarkan ini. Sekarang orangnya mati, hidupku tidak akan pernah bisa menjadi dokter lagi. Teknik akupunktur jelek dengan Tai Shenzhen. Bahkan jika sudah masuk pintu kematian bisa ditarik kembali. Nak, bagaimana kabarmu? Ayah, aku sudah jauh lebih baik. Rasanya tubuhku sangat nyaman. Tuan, putri Anda sudah tidak apa-apa. Sekarang Anda bisa tenang. Ya, aku memang harus berterima kasih padamu. Tidak apa-apa, itu tanggung jawab kami untuk menyelamatkan nyawa. Tapi tadi kamu salah dalam melakukan akupuntur. Hampir membunuh putriku. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Apa maksud Anda? Tadi aku tidak salah dalam melakukan akupuntur. Itu kesalahan diagnosa dari Dr. Cheng, putri Anda. Seharusnya menderita penyakit yang parah, tapi didiagnosa sebagai yin yang parah. Ling Qiang Wei, jangan bicara sembarangan, aku menghargaimu. Memberimu kesempatan untuk melakukan akupuntur, tapi kamu malah menuduhku. Di mana etika kedokteranmu? Aku percaya pada Dr. Cheng kamu ini, orang yang suka melemparkan kesalahan. Sama sekali tidak layak menjadi dokter. Aku akan melaporkanmu ke Asosiasi Pengobatan Tradisional untuk mencabut lisensi praktikmu. Tunggu. Putriku masih muda dan tidak mengerti. Bicaralah dengan baik-baik. Kamu diam saja, aku malah lupa. Dan kamu si tukang sapu busuk ini. Ayah dan anak bersatu. Hampir membunuh putriku. Biar aku bicara baik-baik denganmu. Putri Anda sekarang sudah pulih, kita sama-sama ayah. Saling mengerti. Aku minta maaf atas nama putriku. Maaf. Ayah, kita tidak salah, kenapa harus minta maaf? Qiang Wei, diamlah. Tolong maafkan putriku. Baiklah, aku lepaskan. Kamu berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Mimpi kamu, ayahku tidak akan pernah berlutut. Baiklah, aku berlutut. Teknik Tai Shenzhen terlalu mencolok. Hal ini tidak boleh menjadi besar. Ayah, jangan berlutut. Aku sudah menyembuhkan putrinya, tapi dia masih menghinaku. Dan Dr. Cheng sebenarnya dia yang salah diagnosa. Tapi dia menuduhku. Di mana keadilannya? Di mana etika kedokterannya? Aku tidak bersalah. Dan aku tidak akan minta maaf. Qiang Wei, kamu diam saja. Maaf, Anda yang besar hati, jangan ingat kesalahan orang kecil. Aku yang salah mendidik putriku, tolong lepaskan putriku. Linmu, aku tidak punya ayah yang pengecut seperti kamu. Dan klinik ini membalikkan hitam putih. Ketidakadilan moral tidak layak untuk dipertahankan. Tidak kusangka kamu si tukang sapu kotor. Sangat tidak punya tulang punggung kalau begitu.
Aku akan memaafkanmu tapi biaya kerugian mental putriku, kamu harus mengganti. Aku bayar 100.000. Aku hanya memberi kamu 2 hari. Kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Ayah ini putrimu meskipun penyakit yang sudah sembuh. Tapi aku sarankan kamu pergi ke rumah sakit lagi untuk memeriksanya. Menurut pengamatanku terhadap warna wajahnya, mungkin ada penyakit lain yang tersembunyi. Lihat apa? Putriku jelas-jelas baik-baik saja. Gadis ini tadi salah dalam pengobatan. Meridiannya terbalik. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Tapi Lin Qiangwei berhasil menyembuhkannya. Sekarang masih bisa melihat gadis ini punya penyakit tersembunyi. Linmu, kamu sebenarnya siapa, Dr. Cheng? Kamu lihat apakah putriku masih sakit? Putri Anda wajahnya cerah. Keringat dingin sudah hilang, sudah tidak apa-apa. Tukang sapu kotor dengar tidak? Berani lagi mengutuk putriku. Kamu mati. Sehari kamu hanya punya 1 hari. Kalau melewatkan waktu pengobatan terbaik, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Siapa yang berani bicara besar? Wang Yansen, wakil, ketua asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok. Dia benar-benar datang ke klinik Wumei, kita tidak menyangka bisa bertemu. Orang besar legendaris, sangat beruntung. Dengar-dengar Wang Yansen dijuluki Raja Akupunktur. Keahlian rahasianya 5 naga menyelamatkan Phoenix terkenal di seluruh Xia. Tidak tahu apakah ada kesempatan untuk melihatnya. Siapa yang melaporkan? Ada kecelakaan medis di sini. Bukan aku. Wakil ketua Wang, halo, saya adalah dokter di klinik ini. Barusan telepon pelaporan itu, saya yang menelepon. Kamu benar-benar menarik melaporkan klinik sendiri. Dokter harus punya hati nurani. Saya tidak bisa membiarkan pasien menderita sia-sia. Ini si gadis kecil ini, saat memberikan akupunktur pada pasien, memperburuk kondisi pasien. Untung saya menyelamatkan tepat waktu, baru bisa menghindari tragedi. Kamu. Barusan bilang, tidak ada yang bisa menyembuhkan itu kamu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Wakil ketua Wang bercanda. Saya hanya seorang petugas kebersihan. Mana mungkin bertemu orang besar seperti Anda? Wakil ketua Wang, Anda harus membela saya. Putri saya jelas sehat, si petugas kebersihan ini mengutuk putri saya punya penyakit tersembunyi. Memang ada penyakit tersembunyi apa? Bagaimana ini? Tenang, ada saya di sini. Yamaraja tidak akan bisa membawa putri Anda. Turunkan dulu. Titik akupunktur memerah, titik akupunktur sedikit bengkak. Bekas akupunktur ini. Siapa yang melakukan akupunktur ini? Saya. Apa teknik akupunktur yang Anda gunakan? Teknik akupunktur. Tidak ada teknik khusus, hanya akupunktur biasa. Anda yakin Anda yang melakukan akupunktur? Mina lematkan gadis Castle ini, saya yakin. Seluruh klinik Wui hanya saya yang punya keahlian medis seperti ini. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa tanya mereka. Bukan adalah. Diam. Linmu, kamu takut menyinggung Cheng Jiang sampai tidak berani berkata jujur. Saya melindungi kamu. Sangat munafik, jelas-jelas kamu pengecut. Tapi selalu bilang untuk saya. Bajingan berani menipu saya. Kamu benar-benar berani. Jejak tusukan ini jelas sekali hanya dimiliki oleh Tai Divine Nedle. Mungkinkah kamu bisa menggunakan Tai Divine Nedle? Apa teknik tusukan legendaris itu? Ini tidak mungkin. Kamu berani meragukan penilaian saya. Tidak berani itu Lin Qiangwei. Dialah yang melakukan tusukan. Lin Qiangwei. Qialian Tai Divine Needle Mu. Dari mana kamu mempelajarinya? Wakil ketua, mungkin Anda salah. Teknik tusukan yang baru saja saya lakukan. Hanya teknik biasa, tidak layak dipamerkan. Lalu dari mana kamu belajar teknik biasa ini? Diam. Apakah ini benar-benar Tai Divine Nedle? Jangan bercanda. Si Chok Hang Seipu ini, bagaimana mungkin bisa menggunakan teknik tusukan legendaris? Wakil ketua, jangan bercanda. Saya hanya seorang tukang sapu, bagaimana mungkin saya bisa menjadi dewa pengobatan? Orang besar seperti itu. Wakil ketua, mungkin Anda salah paham. Saya sudah hidup bersama ayah saya selama 20 tahun. Saya tahu betul siapa dia. Ayah saya memang membaca beberapa buku pengobatan. Sedikit mengerti pengobatan, tapi dia pasti bukan dewa pengobatan. Benar wakil ketua, dia sudah bekerja di sini selama beberapa tahun sebagai petugas kebersihan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi dewa pengobatan? Lalu bagaimana dengan Tai Divine Nedle ini? Apakah Anda salah melihat? Mungkinkah tadi saya salah melihat? Wakil ketua,
Jangan pedulikan dewa pengobatan atau bukan. Tolong selamatkan putri saya. Bagus sekali bisa melihat teknik tusukan. Vive Dragons Probing the Phoenix, kesempatan ini sangat langka. Harus benar-benar memperhatikan. Saya tidak akan mengobati penyakit ini. Mengapa? Apakah kamu tidak mau menolong? Ini bukan pasien saya. Saya tidak perlu mengobati. Karena petugas kebersihan ini. Dia yang menemukan penyakit tersembunyi, maka seharusnya petugas kebersihan ini yang mengobati. Apa biarkan petugas kebersihan ini yang mengobati putri saya? Saya tidak setuju. Maka putri Anda hanya bisa menunggu kematian di klinik ini. Selain petugas kebersihan ini, tidak ada yang bisa mengobati. Meskipun sekarang membawa anak ke rumah sakit mungkin sudah terlambat. Wakil Ketua, apa maksud Anda? Saya hanya ingin melihat kamu yang hanya membaca beberapa buku pengobatan. Dokter kampung ini menunjukkan teknik tusukanmu. Kamu bercanda, aku bahkan tidak punya izin praktek. Bisa apa menyelamatkan orang? Menyelamatkan atau tidak? Aku cuma tukang bersih-bersih. Aku tidak bisa menyelamatkan. Atau tidak boleh menyelamatkan? Atau tidak mau menyelamatkan? Kalau aku ada salah, aku minta maaf. Tapi sekarang nyawa orang dipertaruhkan. Tolong Anda segera tusuk jarum untuk menyelamatkan. Ayah. Wakil ketua menyuruhmu mencoba meski tidak berhasil. Ada wakil ketua di sini, tidak akan ada masalah. Kalau mau aku bertindak juga bisa. Biar aku lihat sekali lagi. Tusuk jarum yang kamu lakukan tadi. Wakil ketua, Anda bercanda. Tusuk jarum bukan belajar akrobat. Itu untuk menyelamatkan orang, apalagi aku ini. Tusuk jarum ala kadarnya tidak pantas ditampilkan. Takut mengotori mata Anda. Aku harus melihatnya. Mengapa Anda memaksaku? Aku cuma tukang bersih-bersih. Aku memaksamu. Kamu pilih aku bisa menunggu. Tapi anak ini tidak bisa menunggu. Anakku, kenapa kamu anakku? Jangan menakut-nakuti ayahku, mohon. Tolong selamatkan putriku, wakil ketua. Kamu bilang bisa, pasti bisa. Barusan aku salah, aku minta maaf. Aku bukan manusia, ganti rugi juga tidak perlu. Hanya mohon tolong selamatkan putriku. Ayah masih ragu apa meski kemampuanmu tidak bagus. Tapi kamu tidak bisa tidak menyelamatkan. Ambil. Terima kasih. Tukang bersih-bersih, apa maksudmu? Aku sudah berlutut. Masih pura-pura di sini. Putriku sangat menderita. Cepat selamatkan dia. Apa yang kubilang, tukang bersih-bersih ini mana ngerti pengobatan, bisa melihat penyakit tersembunyi pasien. Dia cuma kebetulan saja. Atau aku terlalu banyak berpikir. Dia benar-benar hanya tukang bersih-bersih biasa. Siapa yang bisa menyelamatkan putriku? Dia baru 7 tahun. Awalnya anak kecil ini adalah pasien saya, jadi saya harus bertanggung jawab sampai akhir. Apakah ini akan muncul? T.I. Shenzhen. Jangan. Linmu, sampai sekarang kamu masih menghalangi saya. Apakah kamu masih punya hati nurani? Kamu mau saya melihat anak kecil ini mati di sini? Penyakit tersembunyi pasien ini sangat spesial. Akupunktur yang kamu gunakan tidak akan efektif. Kalau begitu kamu saja yang mencoba, kamu tidak menggunakan akupunktur. Saya ingin melihat bagaimana kamu mengobatinya. Aura ini. Tidak mungkin dia hanya seorang petugas kebersihan. Ini. Ayah. Putriku, kamu sudah bangun. Ayah, kamu benar-benar bisa mengobati? Apa ini metode pengobatanmu? Sangat ajaib. Dulu saya membaca di buku medis beberapa metode tradisional. Nanti saya akan membuatkan resep untukmu. Wakil ketua, tolong lihat lagi anak saya ini. Masih ada masalah? Tidak perlu dilihat lagi putrimu sekarang.
Sehat sekali setelah pulang. Ikuti resep ini dengan baik untuk pemulihan. Terima kasih Wakil Ketua. Ayo pergi. Siapa sih itu? Padahal ayah saya yang menyelamatkan. Wakil ketua bahkan tidak mau memberikan akupuntur, akhirnya malah berterima kasih kepada wakil ketua. Benar-benar mata duitan. Tidak menyangka kamu petugas kebersihan ini. Punya keahlian juga buku medis, tidak sia-sia dibaca. Obat tradisional Tiongkok sedang dalam bahaya, butuh orang seperti kamu untuk menghidupkan kembali obat tradisional Tiongkok. Wakil ketua Anda bercanda. Ini hanya metode tradisional, tidak layak disebut. Jangan merendahkan diri hari ini. Saya juga belajar banyak. Oh ya, apa yang terjadi denganmu tadi? Ini penyakit lama, sejak muda tidak apa-apa. Kadang tangan masih gemetar. Bukankah ini reaksi dari trauma stres? Apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti. Tidak apa-apa, tidak mengerti. 1 minggu lagi akan ada seleksi dokter di Asosiasi Obat Tradisional Tiongkok. Pemenangnya bisa langsung masuk ke asosiasi kami. Saya bisa memberikan 1 kuota khusus untukmu. Bagaimana, mau ikut? Mau. Tidak, aku tidak setuju. Kamu pikir kamu siapa sampai tidak setuju? Karena aku ayahmu, aku punya hak menentukan untukmu. Tidak, kamu bukan ayahku. Aku tidak punya ayah yang lemah dan tidak mampu dan tidak mengerti apa-apa. Kamu. Hantam saja selama bertahun-tahun. Apapun yang aku lakukan kamu tidak setuju. Aku ini manusia atau boneka yang kamu kendalikan. Lin Qiangwei, aku benar-benar ingin yang terbaik untukmu. Lagi-lagi untuk kebaikanku, kebaikanmu adalah menyakitiku berulang kali. Putrimu sangat berbakat di bidang medis. Mengapa tidak membiarkannya pergi? Jika bisa masuk ke Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, itu bisa membanggakan keluarga. Pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan mendalam. Butuh seumur hidup untuk mempelajarinya. Aku hanya ingin putriku hidup sebagai orang biasa, bukan seumur hidup terkungkung dalam industri pengobatan tradisional. Kamu terperangkap di dalamnya. Aku hanya petugas kebersihan. Mana ada kualifikasinya? Benar atau tidak? Nanti akan tahu. Wakil Ketua, karena Lin Qiangwei tidak mau pergi, bisakah kuota itu diberikan padaku? Aku berjanji tidak akan mengecewakan bimbinganmu. Kamu pikir kamu siapa? Bisa dapat kuota ini. Bermain apa? Kamu pikir kamu siapa? Wakil Ketua pun bagaimana? Tetap saja anjingnya Zhao Hongming. Masih menyapu sudah. Jangan menyapu lagi, kamu dan putrimu dipecat. Pergi. Qiangwei, makan dulu. Ayo. Aku tidak mau makan, kamu saja. Qiangwei, ayah membuat. Kamu malu tapi kamu harus ikut. Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok ini bukan. Aku Lin Qiangwei bukan orang yang suka pamer, aku juga tidak peduli. Kamu petugas kebersihan, aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan lebih bermartabat soal seleksi pengobatan tradisional. Bagaimanapun kamu berpikir, aku akan tetap ikut. Tidak. Selama aku masih hidup, kamu tidak boleh ikut. Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Hidupmu sudah gagal, kenapa masih mau ikut campur hidupku? Qiangwei, ayah benar-benar punya alasan. Kamu punya alasan mengendalikan hidupku adalah alasanmu atau berkata lemah dan tidak mampu itu alasanmu? Qiangwei, ayah benar-benar melindungimu. Apakah kita kaya raya atau punya rahasia? Aku layak dilindungi olehmu. Ini hanya alasan burukmu untuk mengendalikanku. Ayah, aku tanya. Waktu muda, apakah kamu pernah bertaruh untuk sesuatu yang kamu cintai? Aku pernah. Sekarang aku akan ikut seleksi Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Kalau kamu menghalangiku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Gejalanya semakin jelas ya. Muan. Aku benar-benar salah, ya aku tidak bisa menyelamatkanmu. Sekarang juga tidak bisa menyembuhkan Qiangwei. Aku orang yang tidak berguna. Aku. Qiangwei, dia gadis yang baik. Dia masih sangat muda. Apa yang harus aku lakukan, katakan padaku. Muan, kalau kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Halo, aku datang untuk ikut seleksi Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Wah, gadis ini pakaiannya sangat sederhana.
Juga seorang dokter Tiongkok ya astaga. Sekarang seleksi asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok sepertinya sangat rendah. Semua kucing dan anjing bisa masuk. Apa maksudmu semua dokter punya kualifikasi? Aku belajar pengobatan selama belasan tahun, kenapa tidak boleh? Kalau kamu dokter, aku tanya. Gurumu siapa dari aliran apa? Aku tidak punya guru dan aliran, aku belajar sendiri. Belajar sendiri ya. Berarti dokter kaki telanjang tanpa nama dan aliran dong. Kamu, Cepat pergi pengobatan Tiongkok itu turun-temurun. Yang bisa ikut seleksi asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok. Pasti punya warisan terkenal seperti aku. Adalah penerus aliran Shanghan. Ini adalah penerus aliran Gui. Dan ini adalah penerus sekolah Shenzhen. meski hanya dokter kampung menurutku. Ilmu pengobatan Tiongkok hanya ada yang mahir dan tidak seharusnya ada perbedaan aliran. Apalagi aku punya undangan dari seleksi asosiasi pengobatan Tiongkok. Apa kamu punya undangan? Sungguh lucu dia ini. Dokter kampung tanpa nama dan aliran. Mana mungkin punya undangan, ya ampun. Dokter kampung sekarang sudah belajar menipu orang. Buka matamu lebar-lebar, lihat ini apa. Ini benar undangan. Dari mana dia dapat undangan ini? Ini bukan palsu kan, ini asli. Undangan ini siapa yang kasih ke kamu? Wakil Ketua Asosiasi Pengobatan Tiongkok Wang Yansen. Mas Mian itu ayahmu Jalang. Katakan dengan cara apa kamu mempengaruhi ayahku? Jaga mulutmu, aku tidak melakukan apa-apa. Wang Yansen yang bersikeras memberikannya padaku. Omong kosong kamu ini apa? Ayahku bersikeras memberikan undangan ini padamu. Undangan ini aku ambil kembali untuk ayahku. Kembalikan padaku. Ini milikku, ini milik keluarga Wang. Kalau berani coba rebut. Kembalikan padaku. Ayo. Kembalikan padaku. Kembalikan undangannya. Apa yang kamu lakukan di sini tidak perlu bantuanmu. Siapa kamu berani ikut campur urusanku? Aku ayah Lin Qiang Wei Linmu. Datang lagi orang kampung. Apa kamu tidak tahu di asosiasi pengobatan Tiongkok ini? Akulah yang berkuasa. Aku mau mengganggu siapa ya aku ganggu. Benar berani ganggu Mas Mian. Berarti tidak ingin bertahan di rumah sakit Tiongkok. Sudah lama sekali. Asosiasi pengobatan Tiongkok dirusak oleh kalian. Penuh korupsi. Diam kamu, orang kampung seperti kamu. Pantas membicarakan asosiasi pengobatan Tiongkok. Bukan mau undangan ini. Sepatuku kotor kamu. Berlutut bersihkan untukku. Aku bisa pertimbangkan mengembalikannya padamu kamu. Berlutut bersihkan untukku. Aku bisa pertimbangkan mengembalikannya padamu. Aduh. Memang benar Kak Mian sudah lama tidak main. Permainan yang seru begini, aduh si tua bangka. Cepat lap deh, seumur hidupmu nggak bakal bisa pegang. Sepatu mahal kayak gini gimana Pak Tua? Bisnisku ini masih untung lo kamu. Harusnya berterima kasih sama aku. Kasih kesempatan buat ambil kembali undangannya. Ayah, jangan-jangan buat aku kecewa sama kamu. Daripada nggak punya undangan. Aku nggak mau ayah kehilangan harga diri karena aku. Apa kalau aku lap sepatunya? Lu bakal balikin undangannya. Aku ini orangnya selalu menepati janji. Oke. Linmu, lututmu lemah banget ya. Ketemu siapa aja langsung nyusep. Ngapain nunggu? Kesabaran pangeran ini ada batasnya loh. Aduh si tua bangka ini, aduh ini. Ini ada kotorannya, cepat lap. Lap deh, profesional banget. Aduh lap yang bersih, aduh itu, ada debunya itu, ada debunya. Aduh cepat lap kayaknya. Aku salah menilai. Linmu bukan Linran. Linran sang dewa pengobatan tegar dan angkuh. Meski dibunuh, nggak bakal mau melakukan hal yang memalukan kayak gini. Sekarang undangannya bisa dikembalikan kan? Tiba-tiba aku nyesal, aku mau dia. Temani aku semalaman baru aku kasih. Mimpi meski mati. Aku nggak bakal tunduk sama kamu si brengsek. Hina aku boleh tapi kamu ganggu anakku. Brengsek, hina aku boleh, tapi kamu ganggu anakku. Brengsek. Ngapain sih? Ayah kamu datang pas banget nih, ada si brengsek. Bawa undangan palsu masuk, bilangnya dari kamu. Ini kan pakai nama kamu buat nipu orang. Aku kesel jadi aku yang ngajarin si cewek. Sekarang gimana kamu mau bohong lagi? Si brengsek ini aku yang kasih dia. Undangannya balikin ke dia ayah. Dia cuma dokter kampung, kamu kasih ayah urus.
Apa harus lapor sama kamu minggir sana? Undangannya udah dikasih, tunggu sebentar. Semangat ya lombanya. Cewek apapun alasannya ayahku. Kau adalah dokter tanpa alas kaki. Datang ke pertandingan ini hanya akan memalukan. Bahkan dokter bertelanjang kaki. Jadi kita bertaruh. Apa yang harus bertaruh? Taruhan saja. Siapa yang mendapat peringkat tinggi dalam kompetisi seleksi? Kau menang, aku berlutut dan minta maaf. Tapi jika kau kalah, kau menemaniku sepanjang malam. Putriku tidak akan. Aku bertaruh. Baik. Malam mencuci bersih di tempat tidur menunggu saya. Aku berjanji akan membuatmu mati. Kau sudah selesai, Mian, tapi generasi muda kita. Obat Cina terbaik untuk Anda. Tidak bisa memberinya sepatu kulit. UPS untuk naik ke tempat tidur Mian. Kau sungguh bersusah payah. Qiang Wei, undangan sudah diambil. Mengapa Anda harus memiliki cabang tambahan? Mengapa aku ingin menyingkirkanmu? Semakin saya tidak ingin melakukan apa yang saya inginkan. Kau bilang omong kosong. Kau hanya membenciku. Saya baru tahu Anda pikir Anda akan mendapatkan kembali undangan. Aku akan berterima kasih. Dan aku meremehkan cara kau berlutut. Aku akan mencoba yang terbaik. Selebriti TCM melihat dokter tanpa alas kaki. Aku juga tidak lebih buruk dari mereka. Halo, saya di sini untuk menghadiri konferensi seleksi Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Itu terserah Anda. Tentu saja aku akan menjadi dokter terkuat Qiang Wei. Ayah salah. Kau mengejar mimpi. Halo semuanya. 4 orang akhirnya lolos ke final. Masing-masing adalah King of God Nedle, Wang Mian putra Wang Yansen. Cao Kuan dari pintu dokter hantu. Demam tifoid Hangdong. Dan Dr. Barefort Ling Qiang Wei. Dokter bertelanjang kaki. Siapa yang tahu konferensi seleksi Asosiasi Pengobatan Tiongkok? Sejak zaman kuno, ada sangat sedikit dokter wanita. Keduanya melewati pria, tetapi bukan wanita. Hanya dokter kampung yang tidak punya aturan. Katanya Kiwara Ling Qiang Wei diberikan khusus oleh wakil ketua dokter kampung kecil. Begitu dihargai oleh wakil ketua. Sungguh konyol, tunggu saja kompetisi dimulai. Lin Qiang Wei pasti akan ketahuan. Tradisi TCM sudah merosot tapi masih saling bersaing. Masih ada prasangka terhadap dokter kampung. Seluruh dunia TCM sudah busuk sampai ke tulang. Bagaimana bisa bangkit kembali kompetisi ini? Ada 3 babak. Yaitu mengidentifikasi obat, mendiagnosis, dan mengobati. Berikut ini wakil ketua asosiasi TCM akan mengumumkan kompetisi dan peraturannya. Cara mengidentifikasi obat adalah kami akan memberikan 20 jenis bahan obat kepada setiap orang. Siapa yang bisa mengidentifikasi paling banyak dialah yang menang. Kurang dari 10 jenis langsung gugur. Sederhana sekali, apa susahnya? Bagi kami tentu tidak sulit. Tapi bagi beberapa orang, mungkin sulit sekali. Lin Qiang Wei, kompetisi sederhana ini. Jangan-jangan kamu gugur di babak pertama. Ada satu batasan, semua peserta harus ditutup matanya. Apa? Hanya mengandalkan bau untuk mengidentifikasi obat. Bagaimana mungkin bisa dilakukan? Saya di aliran Shanghan, berkecimpung dalam pengobatan selama puluhan tahun. Belum pernah mendengar metode seperti ini, Mian. Kamu bisa. Tapi tidak masalah. Saya datang hari ini hanya untuk formalitas. Asal hasil saya lebih baik dari dokter kampung itu, sudah cukup benar juga. Mian meskipun tidak masuk final, tetap bisa masuk asosiasi TCM. Ayah, kenapa saya harus ditutup matanya? Nanti kalau saya jadi dokter TCM merawat pasien dan mengambil obat, tidak perlu ditutup mata. Penglihatan tidak selalu benar. Terkadang mata bisa menyesatkan penilaian kita. Sebagai seorang dokter,
Yang paling dihindari adalah tidak jelas dalam mengidentifikasi obat. Kalau sampai salah memberikan obat kepada pasien, sama saja dengan membunuh. Qianxi Beixiao. Semua siap-siap. Saya umumkan. Putaran pertama ujian identifikasi obat dimulai. Obatnya keempat gadis protokoler ini adalah obatnya. Mereka telah direndam dalam 20 jenis bahan obat kalian perlu. Dari aroma yang mereka pancarkan untuk mengidentifikasi. Angelica sinensis tinta jing. Dan 6 Angelica sinensis. Anonim. Qianjin Zheng Pioneer Lactiflora. Dandelion Chrysanthemum Goji Angelica sinensis. Ginseng 6 tinta Jing Aconitum charmicaeli. Aku tidak bisa menebaknya. Putaran pertama ujian berakhir, segera diumumkan hasilnya. Sial-sial, ada beberapa bahan obat yang tidak bisa kutebak. Aduh, ini gimana ya? Kurasa bahkan tidak sampai 10 bahan obat yang bisa kutebak. Pasti aku akan tersingkir, Mianga. Bagaimana denganmu? Aku bisa semua. Wah, memang pantas disebut Mianga. Hidungnya memang tajam. Tidak seperti si imut itu ngomong aja ngalor ngidul. Pasti cuma nebak-nebak, ya pasti dong. Banyak sekali bahan obat mahal ini. Seperti wanita desa seperti dia. Sama sekali tidak punya kesempatan untuk menyentuhnya. Zhang Dong mengidentifikasi 0 bahan obat dengan mata tertutup. Tersingkir. Sobat, kamu tidak bisa mengidentifikasi satu bahan obat pun, masih mau jadi yang pertama. Diam, kamu juga tidak jauh lebih baik dariku. Zhao Kuan mengidentifikasi 12 bahan obat dengan mata tertutup lulus. Maaf ya sobat aku. Sedikit lebih baik darimu tidak apa-apa. Ada si imut ini, menemani kamu tersingkir bersama. Bersama sampah seperti ini tersingkir. Sungguh memalukan bagiku. Wang Mian mengidentifikasi 16 bahan obat dengan mata tertutup. Sementara di posisi pertama, Wakil Ketua Wang, putra muda ini berbakat luar biasa. Prestasi masa depannya tidak akan kalah darimu. Ayah hebat pasti punya anak hebat. Selamat Wakil Ketua Wang, telah membina seorang penerus yang luar biasa. Kalian berdua terlalu memuji, tidak bisa mendapatkan nilai sempurna. Aku masih agak kecewa. Mianga memang hebat. Aku sudah bilang Mianga kita benar-benar luar biasa. Si imut. Kamu bisa mengidentifikasi berapa bahan obat? Jangan-jangan bahkan tidak sampai setengah dariku. Ling Qiangwei mengidentifikasi dengan mata tertutup 20 jenis obat herbal nilai sempurna peringkat pertama. Apa mengenali obat herbal dengan mata tertutup tanpa kesalahan? 20 jenis ini tidak mungkin, pembawa acara. Kamu pasti salah. Nilai kami telah diverifikasi dengan ketat, tidak mungkin salah. Kamu bilang seorang dokter desa, dia bisa nilai sempurna. Pasti cuma tebakan ya, tebakan. Pasti cuma tebakan. Coba kamu tebak kalau tidak percaya. Berani tidak adu lagi dengan saya? Saya sudah cukup. Malu tidak malu. Seleksi Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok adil dan jujur. Tidak mungkin salah. Ling Qiangwei ujian identifikasi obat. Pertama. Wakil Ketua Wang pandai melihat bakat. Tidak hanya anaknya sendiri yang berprestasi. Bahkan dokter desa yang diberi kuota juga sangat hebat. Ya, sepertinya seleksi Asosiasi Pengobatan Tiongkok kali ini adalah pertarungan internal keluarga Wakil Ketua Wang. Ling Qiangwei hanya kebetulan berjodoh dengan saya. Lagi pula dia bukan murid saya. Saya juga tidak yakin dengan dokter desa ini. Barusan mungkin hanya keberuntungannya saja. Imut, babak ini kamu tidak akan lolos. Menang untung babak selanjutnya. Saya tidak akan memberikannya padamu. Semoga kemampuanmu sebesar mulutmu. Selanjutnya babak kedua ujian diagnosa penyakit. Dengan 4 metode diagnosa pengobatan Tiongkok, diagnosa penyakit pasien ini. Pembawa acara jaraknya begitu jauh. Bagaimana mendiagnosa? Aturan pertandingan ini peserta bisa menggunakan berbagai cara untuk mendiagnosa, tapi tidak boleh mendekati pasien.
Urutan diagnosa berdasarkan peringkat babak pertama Caokuan pertama. Kakek, Anda sakit di mana? Apa binatang? Anda sakit di mana? Saya tidak pelihara binatang. Saya tanya, bagian tubuh mana yang tidak nyaman? Gatal-gatal. Tidak ada kutu. Tuli ini pasti tuli. Ini hasil diagnosamu. Bercanda, saya pikir dulu. Keahlian khusus Ghost Dr. Sequencing Diagnosis. Konon keturunan Ghost Dr. Sek. Penciumannya sangat tajam. Saya bisa mendiagnosis penyakit melalui bau. Hari ini saya melihatnya. Benar-benar tidak mengecewakan, rasanya pahit dan baunya pahit. Baik fisik maupun mental lelah. Wajah pucat. Ucapan tidak jelas ini semacam penyakit mental hantu. Banyak hantu paman-paman, jangan menakut-nakuti saya. Di belakangmu ada hantu wanita menjulurkan lidah. Delusi ini pasti delusi. Silakan peserta berikutnya. Tunggu saya umumkan. Setiap aliran pengobatan tradisional Tiongkok memiliki keahliannya masing-masing, jadi babak ini memperbolehkan peserta meminta bantuan dari luar. Bagaimana bisa seperti ini? Wakil ketua ini mungkin tidak sesuai dengan aturan. Sebagai wakil ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, aturan saya adalah aturan. Kamu punya keberatan. Ayah saya akan bertanya beberapa pertanyaan pada pasien. Kamu bantu saya mengamati kondisi dan ekspresinya. Paman, hantu apa yang ada di sampingmu? Kamu ngomong sembarangan, mana ada hantu? Istri dan anak saya datang menjemput saya pulang, Paman. Istrimu menyuruhmu menjulurkan lidah untuk diperiksa dan menanyakan bagian tubuh mana yang tidak nyaman. Baiklah. Tidak benar. Istri dan anak saya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin mereka ada di samping saya? Saya pusing. Tolong saya, fisik lelah, wajah merah. Lidah merah, lapisan kuning, tebal, pusing, sakit kepala. Kecurigaan, delusi, halusinasi pendengaran dan penglihatan. Ini gejala skizofrenia secara spesifik. Gejala positif atau negatif. Perlu meraba nadi terlebih dahulu untuk diagnosis yang lebih detail. Selanjutnya Ling Qiangwei akan melakukan diagnosis. Mau didiagnosis apalagi, lihat dengar tanya. 3 metode itu bersama Mian. Sudah semuanya digunakan. Dan gejala pasien sudah hampir terdiagnosis. Dia masih bisa mendiagnosis, apalagi kenapa? Tidak mungkin seperti kamu. Dokter kampung yang statusnya rendah. Mungkin bahkan tidak bisa menemukan bantuan dari luar. Menurut saya, lebih baik kamu bersih-bersih dan menunggu saya di tempat tidur. Siapa bilang? Qiangwei, saya akan membantumu. Ayah, jangan mengganggu, saya tahu kamu bisa sedikit pengobatan. Tapi di sini tidak ada ruang untukmu. Siapa lagi kalau bukan tukang bersih-bersih? Mau bantu anakmu, tapi lihat dulu kemampuanmu sendiri. Oh, jadi kamu punya teknik pengobatan ajaib apa lagi? Gak juga. Saya cuma dokter kampungan. Dulu di kampung sama dokter lain. Belajar gambian beberapa trik, sekarang sok jago. Om, kamu ini bercanda ya? Om ini siapa sih, nggak tahu diri? Udah dateng ikut lomba. Coba aja dong, lagian belum tentu. Saya bakal kontak pasien. Omong kosong, seumur hidup saya jadi dokter. Belum pernah dengar omongan konyol kayak gini. Kayak bapak kayak anak. Dokter kampung keliling pasti kena kebiasaan buruk. Kayaknya bapak sama anak ini sama aja. Cuma bisa ngibul dan nipu, bener anak muda nggak bisa ditipu. Bapaknya yang maju nipu, mending kalian mundur aja. Daripada malu-maluin pergi sana penipu kayak kalian. Cuma ngerusak nama baik pengobatan tradisional Tiongkok. Ia lihat aja. Wanita. Punya bapak yang nggak becus kayak kamu-kamu. Nggak bakal lepas dari genggaman saya. Mau saya mengaku kalah mimpi. Bapak jangan bikin ribut. Saya yang bikin taruhan, saya yang tanggung. Nat. Gimana bisa saya lihat kamu masuk perangkap? Percaya sama bapak kali ini. Bapak bakal menangkan buat kamu. Mau ngapain? Bapak, kamu ngapain? Periksa nadi. Gimana caranya kamu bercanda ya? Harusnya nggak percaya sama kamu.
Benar-benar penipu. Bikin ribet aja. Bisa lihat penyakitnya, saya ingat ini legenda. Dari pengobatan nadi dengan benang, ternyata ini, dia pengobatan nadi dengan benang. Pengobatan nadi dengan benang. Ini cuma legenda kan, apa beneran? Ada teknik hebat kayak gini nggak tahu tapi. Di kitab kuno ada catatannya, bener atau nggak tahu. Si tukang bersih-bersih ini, kayaknya kebanyakan nonton drama pendek. Tahu juga pengobatan nadi dengan benang. Kelihatannya mirip banget. Bisa nggak sih lihat, belum tentu. Pengobatan nadi dengan benang kamu juga bisa. Linmu, apakah kamu benar-benar dewa pengobatan? Kebenaran akan segera terungkap. Kamu ingin aku menggunakan teknik meraba nadi dengan benang untuk Tapi mendiagnosis? aku tidak bisa. Lin Qiangwei, apakah ayahmu adalah badut yang dikirim monyet? Bagaimana kamu pikir, dengan hanya berpura-pura, kamu bisa menyembuhkan penyakit? Kamu tidak bisa, aku bisa mengajarmu. Seolah-olah kamu bisa, walaupun kamu bisa. Bisakah kamu mengajari putrimu dalam waktu sesingkat ini? Apa kamu anggap remeh teknik meraba nadi dengan benang ini adalah teknik legendaris? Tukang sapu kotor, kurasa, kamu hanya mempermainkan kami. Dokter kampung memang penipu ulung. Kalian picik dan bodoh. Siapa yang pernah menjadi ahli pengobatan sejati? Qiangwei, tenangkan pikiranmu. Fokus dan kumpulkan energi. Rasakan getaran pada benang. Rasakan aliran energi. Nadi licin dan cepat, tubuh yang panas. Emosi tidak stabil, kemarahan merusak hati. Energi tertekan berubah menjadi api. Mendiagnosis skizofrenia tipe panas. Ya Tuhan, Hasil diagnosa nadi sangat akurat ini. Ini benar-benar bisa didiagnosis, ternyata benar-benar bisa. Belajar teknik meraba nadi dengan benang dalam waktu sesingkat ini. Sulit dipercaya, aku yang sudah setengah hidup berprofesi sebagai dokter. Benar-benar bisa menyaksikan keahlian luar biasa ini, sungguh beruntung. Yang tua menyimpan keahlian. Yang muda berbakat luar biasa, ayah dan anak ini. Saya Pa sebenarnya Mirka. Qiangwei, diagnosamu kurang detail. Lanjutkan meraba nadi. Selain gejala di atas, karena sudah lama sakit, energi dan darah tidak seimbang. Hati mengendalikan jiwa, hati menyimpan darah dan roh. Jiwa tidak terpelihara menyebabkan roh tidak tenang, sehingga muncul gejala tadi. Kitab Kaisar Kuning mengatakan hati adalah penguasa utama. Organ dalam hati mengendalikan jiwa. Hati yang tenang, penyakit sudah setengah sembuh. Keahlian yang luar biasa. Keahlian yang luar biasa. Bahkan penyakit lama yang belum diobati bisa didiagnosis. Teknik meraba nadi dengan benang ini memang ajaib. Meraba nadi dengen pen eng hanyela sarana. Dan diagnosa Lin Qiangwei tadi terhadap pasien adalah hasil keahlian pengobatan yang luar biasa, sungguh jenius. Adalah jenius dalam dunia pengobatan tradisional Tiongkok kami. Mian, ini tidak benar. Ayah dan anak ini sepertinya memang berbakat. Terutama si tua ini, dia bisa mendiagnosis dengan benang. Kali ini, kita menghadapi lawan yang tangguh. Tidak apa-apa, lanjutkan. Ini adalah tahap pengobatan yang paling krusial. Saya mewarisi teknik Wulong Tan Feng dari ayah saya mengobati si tua ini. Mudah sekali, memang pantas disebut Mian. Baik itu mengidentifikasi obat atau mendiagnosis penyakit. Pada akhirnya yang penting adalah menyembuhkan. Tidak bisa menyembuhkan semuanya sia-sia. Ayah saya berhasil. selanjutnya ada 3 juri yang akan memberikan komentar dan menentukan peringkat. Metode diagnosis ketiganya sangat mengesankan. Dan yang paling menakjubkan adalah diagnosis dengan benang dari Lin Qiangwei. Dan yang paling akurat dalam diagnosis juga Lin Qiangwei. Benar, Lin Qiangwei pantas menjadi yang pertama. Saya umumkan juara pertama, Lin Qiangwei. Juara kedua untuk Cao Kuan. Diagnosisnya terlalu sembrono, diskualifikasi. Wanita ronde ini. Kamu berhasil pamer ronde berikutnya. Saya tidak akan membiarkanmu lagi. 3 ronde 2 kemenangan saya sudah mengalahkanmu. Kamu salah. Mengidentifikasi obat dan diagnosis hanyalah dasar menyembuhkan orang. Itulah inti dari seorang dokter, tidak bisa menyembuhkan. Kamu tetap saja tidak berguna. Selanjutnya adalah ronde terakhir pengobatan. Dimulai oleh Wang Mian. Inilah teknik akupuntur terhebat saat ini. Wulong Tan Feng sungguh luar biasa. Di usia muda sudah menguasai teknik Wulong Tan Feng. Dengan sangat mahir, Wang Yansen. Sudah setara dengan wakil ketua Wang. Sudah melebihi gurunya. Pantas disebut keturunan keluarga terkemuka Wang Yansen. Mewarisi gelar raja akupuntur darimu. Hanya tinggal menunggu waktu. Inilah Wulong Tan Feng. Ayah, lihat, ini baru teknik akupuntur yang sebenarnya. Ya, teknik Wulong Tan Feng ini sangat kuat dan keras. Jika diberikan kepada pasien tanpa pertimbangan, pasti akan memperburuk kondisi. Wang Mian ini terlalu ingin pamer. Mungkin melupakan inti dari pengobatan. Hei hei hei, kalian dua dokter kampung ini. Sini menilai Wulong Tan Feng. Lucu sekali.
Gejala kegilaan pasien sudah hilang selanjutnya. Cukup berikan resep obat untuk pemulihan. Resepnya Suisong, Zelan Wei Ling Xian Gou Qi, Dang Gui Wu Qianzi. Resep ini bagus sekali, fokus pada kelancaran. Jika lancar semuanya, akan lancar pikiran jernih dan segar. Penyakit hati akan hilang sendiri dengan resep dari Wang Mian. Pasien ini akan sembuh dalam waktu dekat. 3 juri saya sudah melakukan akupuntur dan juga memberikan resep untuk orang tua ini. Apakah Lin Qiangwei masih perlu diobati? Tidak, Lin Qiangwei. Harus dilakukan akupuntur. Saya menolak, pasien sudah tidak perlu akupuntur lagi. Dan saya juga tidak perlu bersaing dengan teknik Wulong Tanfeng. Benar, Wakil Ketua. Lebih baik biarkan Lin Qiangwei juga menulis resep. Lihat mana yang lebih efektif, resepnya atau Wang Mian. Sebagai kriteria penilaian untuk babak ini, senior usul ini bagus. Wanita, kamu pasti kalah. Resep ini adalah resep rahasia keluarga Wang. Apalagi saya menggunakan teknik Wulong Tanfeng untuk mengobati. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kondisi pengobatan saya. Bagaimana bisa memberikan resep? Kondisi pasien sudah memburuk. Teknik Wulong Tanfeng ini tidak sehebat itu. Tidak mungkin pengobatan saya tidak ada masalah. Bagaimana bisa muntah darah dan pingsan, denyut nadi lemah. Lidah berlendir tidak hilang. Ini pertanda jantung terganggu, Wakil Ketua. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan pasien ini. Saya tidak bisa mengobati. Wulong Tanfeng adalah teknik yang sangat kuat. Efeknya terlalu keras. Anak saya sudah menggunakannya, sekali tidak bisa digunakan lagi. Jika tidak akan ada efek sebaliknya. Kamu saja tidak bisa, siapa lagi di sini yang bisa menyelamatkan pasien ini? Lin Qiangwei bisa mengobati. Atau ayahnya juga bisa mengobati. Kamu saja tidak bisa masih mengharapkan anak-anak muda ini. Dan tukang bersih-bersih itu benar. Meskipun dia bisa mendiagnosis dengan benang, belum tentu dia bisa mengobati. Kalian saja yang mengobati saya tidak enak, badan tidak dalam kondisi baik. Saya yang akan mengobati. Meskipun saya tidak tahu mengapa ayah saya memintamu untuk mengobati. Tapi apa yang tidak bisa disembuhkan oleh Wulong Tanfeng, kamu juga tidak bisa. Hei Mian, teknik akupuntur gadis ini terlihat sangat ajaib. Rasanya lebih hebat dari 5 naga menjelajahi Phoenix milikmu. Tidak mungkin 5 naga menjelajahi Phoenix keluarga Wang kami tak tertandingi di dunia. Jarum sampah seperti ini. Bagaimana bisa lebih hebat dari 5 naga menjelajahi Phoenix, kakak Mian? Benar. Jarum yang norak dari gadis kecil ini hampir membuatku terpana. Nadi stabil, napas lancar. Kondisi pasien stabil, Lin Qiangwei. Apa jurus jarum yang baru saja kau gunakan? Sungguh luar biasa. Jarum desa tidak ada apa-apanya. Aduh, gadis kecil ini terlalu rendah hati, jurus jarum ajaib seperti ini. Di seluruh dunia, pengobatan tradisional Tiongkok ini juga salah satu yang terbaik. Juri, apa maksudmu? Jarum sampah seperti ini juga layak dipuji. Jauh lebih buruk dari jurus jarum 5 naga menjelajahi Phoenix kami. Dia bisa menyembuhkan penyakit itu hanya kebetulan. Jurus jarum Lin Qiangwei lebih baik dari 5 naga menjelajahi Phoenix, ayah. Bagaimana kau bisa meninggikan orang lain dan merendahkan diri sendiri? Lucu kalau bukan karena kau pamer menggunakan 5 naga menjelajahi Phoenix. Pasien ini tidak akan sampai seperti ini. Saya umumkan babak ini dimenangkan oleh Lin Qiangwei. Sudah seharusnya begitu. Lin Qiangwei meraih juara pertama di 3 babak pertandingan. Menjadi juara pertama Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok tahun ini. Peserta lain silakan meninggalkan arena. Tunggu dulu, Wang Mian. Kau lupa taruhan kita. Taruhan apa? Kau bilang kalau kau akan berlutut dan minta maaf padaku. Bagaimana? Sekarang mau ingkar janji? Aku bilang begitu, aku tidak ingat. Inikah yang disebut aliran pengobatan ternama? Perkataan tidak diakui, tidak ada kejujuran sama sekali. Orang sepertimu tidak pantas menjadi dokter. Wanita dokter kampung rendahan seperti kau. Bicara soal keadilan dan kebenaran di sini. Aku adalah keadilan, aku adalah kebenaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan aku adalah wakil ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Jarum Suci Kyoto Wang Yansen. Dan kau serta ayahmu yang tukang sapu ini adalah sampah rendahan. Berlutut minta maaf pada putriku. Enyahlah, siapa kau berani bicara seperti ini padaku? Perlagak sok sada kata lagi kau akan kibuat pinkang perkia tidak. Kurang ajar, bagaimana kau bicara pada Tuan Lin? Selama ini aku terlalu memanjakanmu, ayah, bagaimana kau bisa mempertahankan tukang sapu busuk? Identitas tukang sapu ini sangat mencurigakan. Kita harus menahan mereka sampai ketua datang. Diam. Tidak ada hak bicaramu di sini, Lin Qiangwei. Mengingat kau memenangkan tempat pertama dalam konvensi seleksi, maka Asosiasi Pengobatan Tiongkok secara alami akan menerimamu dari para juri pilih satu untuk menjadi gurumu.
Nona, jika kau memilihku, aku pasti akan mengajarkan semua ilmuku kepadamu. Aku akan memberikan semuanya padamu. Pilih aku. Pilih aku akan membuatmu membanggakan keluargamu. Apa yang kau sombongkan sebagai wanita? Cepatlah pilih. Jika kau melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi peluang. Orang-orang seperti kalian dokter telanjang rendahan. Jika melewatkan kesempatan untuk mengubah nasib ini, maka selama hidup kalian akan tetap menjadi semut. Aku tidak akan memilih siapapun. Bagus sekali di usia muda sudah memiliki ambisi setinggi itu. Mengagumkan. Siapa yang bicara barusan? Cepat keluar sekarang juga. Ketua HAM. Kalimat itu tadi aku yang mengatakannya. Apa ada masalah? Tidak ada. Berlutut dan minta maaf pada gadis kecil ini. Ketua, aku brengsek. Apa ucapan ketua barusan tidak terdengar olehmu? Cepat minta maaf pada dia. Maafkan aku atas kesalahanku, aku mohon ampun padamu. Lin Qiangwei, kalau kau tidak setuju teruslah berlutut begitu. Ketua, bagaimana kalau begini saja? Nona kecil, kau orang besar hati. Maafkan dia kali ini saja, nanti aku pulang. Aku pasti akan mendidiknya dengan ketat. Dalam sekejap 20 tahun telah berlalu. Dan akhirnya kita bertemu lagi. Apa kau tahu betapa sulitnya aku mencarimu selama beberapa tahun ini? Ayah, apakah kau kenal Ketua Zhao? Kami tidak akrab, hanya pernah bersinggungan sedikit waktu muda dulu. Kalau begitu, sungguh menyakitkan hatiku. Kita dulu adalah orang-orang terdekat. Itu dulu. Sekarang aku tak ingin ada hubungan apapun denganmu. Dan aku juga tak ingin ada hubungan dengan dunia pengobatan Tiongkok. 20 tahun tapi sikapmu belum berubah. Masih sekeras kepala ini. Pulanglah, dunia medis membutuhkanmu. Saat ini pengobatan Tiongkok mulai meredup, mereka butuh kembalinya dirimu. Untuk menyelamatkan pengobatan tradisional Tiongkok, dari mana orang ini berasal? Apa dia benar-benar hebat seperti itu? Ayah, apa latar belakang tukang sapu ini? Cayam, jangan tanya sembarangan. Saya sudah pensiun dari dunia medis. Tidak akan pernah lagi mengobati seumur hidup. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu terlibat? Kamu terlalu naif. Lin Qiangwei, ya kan? Aku sudah melihat penampilanmu tadi. Maukah kamu menjadi muridku? Kamu harus tahu, aku dan Linran sang dewa medis belajar dari guru yang sama. Jika kamu berguru padaku, berarti kamu juga berguru pada Linran. Aku mau. Tidak, aku tidak setuju. Ayah, kenapa mendekati Linran adalah impianku sekarang. Aku sudah sangat dekat dengan Linran. Kenapa ayah menghalangiku? Tidak, kataku tidak berarti tidak. Masuk dunia pengobatan Tiongkok boleh, tapi berguru pada Zhao Hongming tidak. Qiangwei, kamu bagaimana? Jangan menakut-nakuti ayah. Sangat mirip dengan Muan putrimu. Ternyata mewarisi penyakit aneh Muan. Kamu sudah pensiun lalu, bagaimana dengan putrimu? Tidak perlu kamu khawatir. Jadilah ketua yang baik. Adik seperguruan, aku sudah susah payah mencarimu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menghilang begitu saja? Yansen ada. Nanti aku akan mengadakan pesta penerimaan murid. Kamu yang urus ya. Ayah ketua Zhao sudah gila ya. Mau menerima seorang dokter kampung sebagai murid, bahkan mengadakan pesta penerimaan murid. Diam ketua, juga bisa kamu kritik sembarangan. Kedepannya kalau bertemu Lin Qiangwei, singkirkan sikap sombongmu. Bergaul dengannya tidak perlukan. Latar belakang gadis ini, kamu tidak bisa melawannya, dengarkan aku saja. Denyut nadi kacau. Ternyata terkena penyakit aneh ini. Aku berjanji padamu, Muan. Aku menyesal penyakit Qiangwei. Lebih parah dan lebih cepat dari yang kamu alami. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Tidak tahu harus berbuat apa. Kak Ran, jaga baik-baik putri kita. Tusukan pertama, api gunung. Tusukan kedua, dingin menusuk. Tusukan ketiga, hantu pun takut. Tusukan keempat, tangan Dewi.
Tusukan kelima jarum tai. Sudahlah. Denyut nadinya stabil. Ini pertanda sembuh. Jarum tai bisa menyembuhkan penyakitnya. Kenapa Muan bisa meninggal? Zhao Hongming, kamu lucu sekali. Ayah kamu sudah bangun, cepat minum obat. Aku baru saja memeriksa denyut nadimu, kamu hanya terlalu lelah. Istirahat yang cukup, beberapa hari lagi pasti sembuh. Apa itu? Ini undangan dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Ketua Zhao mau mengadakan pesta perayaan untukku, ayah. Aku akan mewujudkan mimpiku. Kamu tidak boleh berguru pada Zhao Hongming. Kenapa? Karena dia adalah pembunuh ibumu. Kamu bohong, bagaimana mungkin ibuku ada hubungan dengan Ketua Asosiasi Pengobatan Tiongkok? Bukannya kamu bilang meninggal karena sakit? Dulu aku pikir ibumu juga meninggal karena sakit. Sampai aku menyelamatkanmu, baru aku tahu kebenarannya. Kamu bilang, aku pingsan di acara seleksi Asosiasi Pengobatan Tiongkok, kamu yang menyelamatkanku. Benar. Linmu, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku kira kamu hanya lemah dan tidak mampu. Ternyata kamu juga munafik dan pembohong. Qiang Wei, benar-benar aku. Aku tidak membohongimu. Sudah, jangan bicara lagi, jelas-jelas Ketua Zhao yang menyelamatkanku. Kamu malah ingin mengklaim jasanya, kamu tidak menimbang diri sendiri. Apakah kamu punya kemampuan itu? Pikir dengan begitu aku akan berterima kasih padamu. Mimpi. Qiang Wei. Aku tidak mau dengar kamu merobek undangan, juga tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa mengaturku, aku pasti akan berguru pada Ketua Zhao. Qiang Wei. Zhao Hongming adalah pembunuh ibumu. Kamu mau berguru pada musuhmu. Bagaimana kamu bisa menghadapi ibumu? Muan, aku pasti akan mencegah. Kamu tenang saja. Putri, sebentar lagi. Sebentar lagi kamu akan bangun. Ketua Zhao, putri Anda terluka parah, otaknya mengalami kerusakan serius. Sepertinya tidak akan bangun lagi, tidak? Tidak mungkin. Masih ada harapan, Ketua Zhao. Tenang, kamu juga belajar pengobatan. Kamu seharusnya lebih paham daripada siapapun. Jarum tai. Hanya jarum tai yang bisa menyembuhkan putriku. Dari sekarang, cari jejak Linran sekuat tenaga. Pastikan kalian menemukannya untukku. Tuan Chang, izinkan saya mengingatkan Anda tentang transaksi. Kita tenang saja. Selama putri saya sembuh, saya akan menepati janji kita. Lin Qiang Wei, selamat ya. Mendapat perhatian dari Ketua Zhao. Masa depanmu cerah. Kedepannya mohon bimbingannya. Ya, masih muda tapi sudah sangat ahli dalam pengobatan. Sekarang menjadi murid Ketua Zhao, mulai sekarang. Non Lin pasti akan terkenal di dunia pengobatan tradisional. Berdiri di puncak dunia pengobatan. Terima kasih kepada kedua senior, kedepannya mohon bimbingannya. Tentu saja. Menang 3 kali berturut-turut di seleksi pengobatan tradisional. Dia pasti jenius di dunia pengobatan tradisional. Harapan kita untuk membangkitkan kembali pengobatan tradisional. Non Lin. Sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman di antara kita hari ini. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya dengan sungguh-sungguh ke depannya. Kita akan bekerja sama di Asosiasi Pengobatan Tradisional, semoga kita bisa menjadi teman. Maafmu tidak saya terima, apalagi seumur hidup saya tidak akan pernah berteman dengan orang sepertimu. Wanita baru saja dekat dengan Ketua Zhao. Sudah merasa aman. Pasti suatu hari nanti saya akan menindasmu dan menghancurkanmu. Berhenti. Si tukang sapu. Ini bukan tempat sembarangan untuk orang biasa. Saya mencari Zhao Hongming. Lucu, Ketua Zhao. Bukan orang yang bisa kamu temui begitu saja, meskipun Lin Qiang Wei sudah menjadi murid Ketua Zhao. Di mataku, kamu hanya semut pengumpul sampah. Sebagai penerus Raja Jarum, tidak punya sopan santun sama sekali jika masih lancang. Aku akan mengajarkanmu pelajaran.
Berlagak di depanku lupa bagaimana kamu berlutut dan membersihkan sepatuku. Lin Qiangwei baru saja menjadi murid ketua Sao, kamu berani menghardiku. Benar-benar anjing yang sombong. Berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Qiangwei Zhao Hongming menerimamu sebagai murid. Pasti ada maksud tersembunyi. Maksud tersembunyi apa aku tidak bisa mendapatkan? Pengakuan ketua Zhao dengan keahlianku sendiri, kamu hanya dokter kampung. Kamu tidak bisa dalam pengobatan bukan berarti aku tidak bisa. Qiangwei, kamu sendiri tahu kemampuanmu. Seberapa besar kamu tidak tahu. Kalau aku tidak mampu, bagaimana aku bisa menang dalam kompetisi? Kamu ini kenapa kok tidak kelihatan? Anak perempuanmu sendiri bagus belajar dari ketua Sao. Adalah kekayaan yang luar biasa bisa mengubah kelas keluarga kamu. Kalau orang tua lain melihat anak perempuan mereka punya kesempatan ini, sudah pasti akan menyalakan petasan untuk merayakan. Kenapa kamu malah menghalangi? Ayah, aku tidak mengerti kenapa kamu tidak ingin aku sukses. Kadang aku benar-benar meragukan apakah aku ini benar-benar anak kandungmu. Qiangwei, kamu salah paham besar padaku. Aku benar-benar melindungimu. Orang seperti ini sudah banyak aku lihat. Hanya ingin mengontrol. Menggunakan anak perempuan untuk mengontrolmu. Hidup anak perempuan Nyonya Lin berbakat luar biasa. Adalah orang yang luar biasa kok bisa punya ayah yang egois dan hina seperti kamu. Dengar tidak kamu dengar bagaimana orang membicarakanmu? Kamu jangan terus-terusan tersesat. Yang tersesat itu kamu, aku tanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar ingin belajar dari Zhao Hongming? Ya, aku beritahu kamu hari ini aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak. Aku juga akan belajar dari ketua Zhao. Baik. Kamu pasti akan menyesal. Kalau aku mendengarkan perkataanmu, aku baru akan menyesal seumur hidup. Acara belajar hari ini adalah persiapan khusus dari guruku untukku. Aku tidak mengharapkan dukunganmu, tapi aku juga tidak akan membiarkan kamu mengganggu kemari. Usir dia keluar. Berhenti. Lagi-lagi pura-pura. Kehilangan sandaran. Aku lihat bagaimana anjing ini bisa pura-pura. Kamu minggir. Masih keras kepala bukan ingin masuk mencari anakmu. Boleh kamu melewati bawah kakiku. Aku akan biarkan kamu masuk. Ada apa? Kamu melakukan apa? Hanya sedikit hukuman. Lain kali berani berkata kasar lagi. Aku akan membuatmu tidak bisa bicara seumur hidup. Tolong aku, tolong aku. Anak, kenapa ayah tolong aku? Kasih tahu siapa yang melakukan ini. Ayahnya Lin Qiangwei. Si tukang sapu itu, aku pasti akan membunuhnya. Jangan cari masalah lagi, ayahnya Lin Qiangwei. Kamu tidak bisa melawannya, ayah. Aku tidak bisa melawan Lin Qiangwei, si tukang sapu itu. Aku juga tidak bisa melawannya, benar. Aku peringatkan kamu sekali lagi, jauhi mereka kalau tidak. Kalau tidak kamu pergi dari keluarga Wang. Aku mengerti. Seumur hidup saya berpraktik sebagai dokter. Belum pernah menerima murid, tapi hari ini saya memutuskan untuk menerima Lin Qiangwei sebagai murid. Semoga semua yang hadir di sini menjadi saksi. Baik. Lakukan upacara penghormatan kepada guru. Ya. Sajikan teh. Upacara selesai. Mulai hari ini Lin Qiangwei adalah murid dari Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Zhao Hongming. Semoga dia menjaga hati seorang dokter dengan tugas menyelamatkan nyawa. Upacara penghormatan selesai. Apakah kamu membawa hadiah untuk gurumu? Maaf guru, saya tidak tahu harus membawa hadiah. Tidak apa-apa. Berikan saja teknik akupunktur yang diajarkan ayahmu. Sebagai hadiah untuk gurumu. Aneh. Mengapa ketua tertarik dengan teknik akupunktur dokter kampung? Apakah dia ingin memilikinya saat seleksi? Kita semua melihat teknik akupunktur yang digunakan gadis itu sangat hebat. Bahkan lebih kuat dari teknik 5 naga menjelajahi Phoenix ayah. Mengapa ketua Sao tertarik dengan teknik akupunktur liar? Teknik liar.
Teknik 5 naga menjelajahi Phoenix keluarga, Wang tidak bisa menandinginya. Apakah itu teknik liar maksudmu? Teknik ini memiliki asal-usul. Guru, untuk apa kamu ingin teknik akupuntur ayahku? Teknik itu tidak layak. Tidak ada yang istimewa. Sepertinya ayahmu tidak memberitahumu apa-apa. Teknik yang kamu sebut tidak layak itu sebenarnya adalah teknik Tai. Apa teknik Tai? Itu adalah keahlian unik dari Dr. Suci Linran. Bagaimana mungkin Lin Qiangwei bisa melakukannya? Sudah kukatakan. Di dunia ini yang lebih hebat dari teknik 5 naga menjelajahi Phoenix. Hanya teknik Tai ini, ayah. Ketua Zhao benar. Teknik yang digunakan Lin Qiangwei dalam pertandingan benar-benar teknik Tai. Yang mengajarkan teknik itu adalah ayahnya, jadi ayahnya adalah. Dia adalah dewa pengobatan, kamu tidak boleh mengganggunya. Ternyata kamu sudah tahu dia adalah dewa pengobatan. Guru, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin? Itu adalah Tai Shenzhen, teknik rahasia dewa pengobatan. Apakah kamu masih belum mengerti? Ayahmu adalah Linran, dia adalah dewa pengobatan. Tidak mungkin, dia hanya tukang sapu. Bagaimana mungkin? Dia adalah dewa pengobatan. Benar atau tidak, sebentar lagi kita akan tahu. Tunjukkan padaku teknik jarum yang kamu pelajari. Maaf guru. Saya hanya mempelajari 3 jarum. Saudaraku yang baik, dia benar-benar dewa pengobatan. Berapa lama lagi kamu akan menghindariku? Apakah kamu masih tidak akan muncul? Saya mengenalinya, itu Linran. Dewa pengobatan Linran, dewa pengobatan akhirnya kembali. Dunia pengobatan tradisional, kita selamat Linran. Dia adalah dewa pengobatan benar. Dibandingkan 2 hari lalu, 3 hari lalu, aura kamu sangat berbeda. Inilah saudaraku yang luar biasa, dewa pengobatan. Kamu adalah dewa pengobatan. Maaf. Kamu telah membohongiku selama 20 tahun hanya dengan satu maaf semuanya selesai. Padahal orang yang paling kukagumi adalah dewa pengobatan. Mengapa kamu membohongiku? Qiangwei, aku juga punya alasan. Jika hari ini bukan karena guru, apakah kamu akan terus menyembunyikannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang ayah malah menyembunyikan anak kandungnya sendiri. Tuhan benar-benar suka bercanda denganku, orang yang kucari-cari. Idola dan panutanku ternyata ada di sampingku. Selama ini aku selalu menjadikanmu panutan dan berusaha keras di matamu. Apakah aku hanya lelucon? Tidak, usahamu sudah kulihat. Sebenarnya kamu tidak harus mengikutiku, kamu bisa menciptakan jalanmu sendiri. Saudaraku, ini adalah kesalahanmu. Bagaimana bisa membohongi anak kandungmu sendiri? Jangan-jangan kamu takut dia tahu kamu yang membunuh Muan dan menyalahkanmu? Ini alasan kamu membohongiku. Tidak ada banyak alasan. Nanti akan kujelaskan perlahan. Hari ini aku datang untuk menghadapi Zhao Hongming. Menghadapi apa? Dia adalah guruku juga saudaramu. Apalagi dia menyelamatkan nyawaku. Kamu harus bersyukur padanya. Sadar dong, kamu gak lihat ya? Zhao Hongming menerimamu sebagai murid hanya untuk Tai Shenzhen. Lalu kenapa apapun tujuan Shifu? Setidaknya dia tidak menipuku memberikan Tai Shenzhen untuk Shifu juga seharusnya. Lihatlah, putrimu lebih mengerti daripada kamu. Sekarang pengobatan tradisional Tionghoa merosot suara untuk menghapuskan pengobatan tradisional Tionghoa. Semakin besar. Aku belajar Tai Shenzhen juga untuk menyelamatkan pengobatan tradisional Tionghoa. Menyelamatkan pengobatan tradisional Tionghoa. Sembunyikan wajah munafikmu itu. Kamu mengambil Tai Shenzhen hanya untuk memuaskan kepentingan pribadimu. Linran, apa hakmu untuk menuduh ketua? Kamu membunuh ibuku, menipuku selama 20 tahun. Kamulah yang paling munafik. Bajingan Zhao Hongming lah pembunuh ibumu. Apa aku salah dengar? Zhao Hongming yang membunuh istri Linran. Bagaimana mungkin? Ini bukan Linran yang sengaja bilang begitu untuk lepas tanggung jawab. Kalau begitu nggak perlu bersama orang hina seperti ini. Aduh. Awalnya aku berharap Linran bisa membangkitkan pengobatan tradisional Tionghoa. Ternyata orang seperti ini. Kamu ngomong apa? Kenapa ketua mau membunuh ibuku? Shidi, jangan sembarangan bicara. Apa alasanku untuk membunuhmu? Kamu membunuh istriku. Menjadi ketua asosiasi pengobatan tradisional Tionghoa, alasan itu belum cukup. 20 tahun lalu aku menggunakan Tai Shenzhen untuk menyembuhkan penyakit istriku. Lalu aku pingsan. Kamu menyakitinya. Ada kejadian seperti itu beneran atau enggak, HMPH? Bagaimana kamu tahu kalau Tai Shenzhen yang menyembuhkan Muan? Atau kamu yang membunuh Muan? Putriku dan istriku menderita penyakit aneh yang sama. 3 hari lalu aku menggunakan Tai Shenzhen untuk menyembuhkannya hari itu. Aku ingat setelah aku menusuk jarum. Ada 1 lubang jarum lagi setelah aku pingsan. Kamu menusuk jarum. Zhao Hongming.
Kamu mengaku atau tidak? Shidi, aku tahu kamu punya prasangka padaku. Tapi kamu nggak bisa menyalahkan kematian Muan. Pada aku. Ini hanya spekulasi dan hayalanmu saja. Kamu sampai sekarang masih membelanya. Sekali menjadi guru selamanya menjadi ayah sudah menjadi murid. Sekarang ketua adalah orang yang paling dekat denganku. Aku pasti akan membelanya. Baik. Betapa dekatnya orang itu. Aku pasti akan menemukan bukti. Membuktikan kebenaran. Tunggu, tinggalkan teknik Tai Shenzhen. Apa yang kamu katakan? Tinggalkan teknik Tai Shenzhen, jika tidak, aku akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Shidi. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu telah mendidik murid yang sangat baik ini untukku. Qiang Wei demi Zhao Hongming. Memutuskan hubungan ayah anak denganku. Tergantung padamu jika kamu masih menganggapku sebagai anakmu. Serahkan teknik Tai Shenzhen. Hidupku penuh dengan penipuan. Aku hanya badut sekarang. Aku berguna untuk guru, pasti akan berusaha sekuat tenaga membantunya. Setelah Muan meninggal, kamu adalah segalanya bagiku. Teknik Tai Shenzhen ini aku serahkan. Ini adalah legenda memiliki efek menghidupkan kembali. Tai Shenzhen Seymour Hijab. Bisa melihat keahlian legendaris seperti ini. Mati tanpa penyesalan ayah. Apakah Linran ahli medis ini gila di depan banyak orang? Memamerkan keahlian Tai Shenzhen tidak takut dicuri. Kamu pikir keahlian Tai Shenzhen ini? Siapa saja bisa mempelajarinya. Teknik ini terlihat sederhana, tapi mengandung banyak perubahan. Sulit dimengerti, tidak bisa dipelajari oleh orang biasa. Aku tidak percaya dengan bakatku masih tidak bisa memahaminya. Ayah, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu menipuku. Ini jelas adalah guru. Saat menerima kita sebagai murid mengajarkan teknik dasar. Bukan Tai Shenzhen. Tidak. Ini adalah Tai Shenzhen. Kamu selalu bilang guru pilih kasih. Tai Shenzhen hanya diajarkan padaku, tidak padamu. Sebenarnya guru sudah mengajarkan Tai Shenzhen. Pada kita berdua hanya kamu yang tidak memahaminya. Tidak percaya, kamu menipuku, kamu menipuku. Guru tidak pilih kasih, sebaliknya lebih baik padamu. Hanya saja kamu tertutup oleh keinginan mengabaikan semua ini. Benar-benar tidak tahu apa maksud Shifu. Setiap hari latihan teknik jarum yang tidak berguna ini. Kapan Shifu akan mengajarkan kita Tai Shenzhen? Shi Xiong, kamu tenanglah. Shifu bilang, teknik jarum dasar ini sangat penting. Setelah kita benar-benar menguasainya, Shifu pasti akan mengajarkan kita. Tai Shenzhen Humph. Shifu hanya membodohimu, kamu latihan sendiri saja. Aku tidak latihan, aku tunggu Shifu ayari aku. Benar. Teknik jarum dasar ini bisa jadi Tai Shenzhen. Kamu jangan coba-coba menipuku. Menipu atau tidak? Tanya muridmu saja, pasti tahu. Ayahku sejak kecil mengajarkanku teknik jarum ini. Aku hanya bisa 3 jarum. Ketua. Ternyata Shifu sudah lama mengajarkanku Tai Shenzhen. Hal yang ku kejar seumur hidupku. Sudah kudapatkan, hanya saja aku tidak menghargainya. Shifu pernah bilang, Tai Shenzhen sekuat dan sehebat apapun, tetap hanya alat untuk menyelamatkan orang sebagai tabib. Jangan terlalu bergantung padanya. Asal mau tekun mempelajari ilmu pengobatan, bisa menciptakan metode pengobatan yang lebih baik. Dan sebagai tabib, menyelamatkan nyawa adalah jalan kita. Tapi kebanyakan tabib TCM sekarang terjebak dalam ketenaran dan keuntungan. Ada berapa yang tetap memegang prinsip? Bagus sekali. Orang ini benar bukan hanya TCM. Pengobatan barat juga sama di masyarakat yang serba cepat ini. Ada berapa orang yang benar-benar mencintai ilmu Dan pengobatan? mengabdikan diri pada profesi ini. Tapi ada satu hal yang kamu salah, kemunduran TCM. Bukan karena tidak tekun mempelajari ilmu pengobatan, tapi karena TCM sendiri adalah tipuan, bukan ilmu pengobatan. Kamu siapa? Lupa memperkenalkan diri, namaku Fujino Kojiro. Ayah Kojiro ini terkenal ya. Fujino Kojiro orang Jepang. Keahlian pengobatannya terkenal di dunia. Salah satu dokter terhebat dalam aliran pengobatan barat.
Dari mana asalmu datang ke asosiasi pengobatan Tiongkok kami untuk apa? Tenye, aku tidak mengizinkanmu menghina pengobatan Tiongkok kami. Orang dari jauh adalah tamu jika kamu datang untuk menghadiri jamuan upacara guru. Kami menyambutmu, namun jika kamu datang untuk mengejek dan melecehkan pengobatan Tiongkok kami, maka kami tidak menyambutmu. Siapa kamu berani bicara denganku seperti ini? Apa aku salah bicara? Bukankah pengobatan Tiongkok itu tipuan? Mengandalkan beberapa rumput kotor. Berharap bisa menyembuhkan penyakit sungguh keterlaluan. Tuan Tenye, ada urusan apa Anda kemari? Tentu saja, untuk menyelesaikan transaksi kita Ketua Sao. Kamu pasti tidak lupakan? Tentu saja tidak. Setelah aku selesai menangani urusan asosiasi pengobatan Tiongkok, aku akan langsung mencarimu. Ayo pergi. Asosiasi pengobatan Tiongkok sebentar lagi tidak akan ada lagi. Ketua Sao, kenapa kamu harus bersusah payah begini? Apa maksudmu asosiasi pengobatan Tiongkok tidak ada? Tenye, apa maksudmu ini? Omong kosong, urusan asosiasi pengobatan Tiongkok kami masakas orang. Orang luar sepertimu bisa ikut campur? Ketua Sao, sepertinya kamu belum memberitahu kelompok semut ini. Transaksi antara kita ketua. Apa transaksi yang sudah kamu buat dengan Tenye? Itu urusanku dengan Tenye. Tidak ada hubungannya dengan kalian ada masalah? Zhao Hongming, sejak kapan kamu peduli perasaan kelompok semut ini? Jika kamu tidak mau bicara, maka transaksi kita dibatalkan saja. Jangan. Aku umumkan bahwa asosiasi pengobatan Tiongkok tak lama lagi akan dibubarkan. APA, kamu ingin membubarkan asosiasi pengobatan Tiongkok? Ini adalah organisasi yang susah payah didirikan oleh Master Yao. Apa hakmu membubarkannya? Berdasarkan fakta bahwa aku murid Master Yao dan aku ketua asosiasi pengobatan Tiongkok, ketua berhati-hatilah. Pengobatan Tiongkok sudah mulai memudar tanpa asosiasi. Hanya dengan kekuatan individu, bagaimana mungkin kita bisa membangkitkannya kembali? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Asosiasi pengobatan Tiongkok memang tidak perlu ada lagi ini. Membangkitkan kembali pengobatan Tiongkok hanya mengandalkan orang-orang bodoh sepertimu, dokter-dokter tak kompeten. Menyembuhkan penyakit sama saja dengan membahayakan orang Tenye. Aku tidak mengizinkanmu menghina pengobatan Tiongkok. Menghina? Apakah pengobatan Tiongkok bukan tipuan jalanan? Hanya pengobatan barat yang merupakan seni medis sejati. Pengobatan Tiongkok sangat mendalam selama 6 bulan diwariskan selama 5.000 tahun. Merupakan permata besar negara Sia. Pengobatan barat yang kamu pelajari hanya memiliki sejarah 100 tahun. Berani-beraninya kamu menghakimi pengobatan Tiongkok. Kami sungguh tidak tahu diri. Karena kau berani mengatakan itu. Aku seperti kalian menantang untuk melihat pengobatan Tiongkok dan pengobatan barat. Yang mana yang lebih kuat? Seseorang berani bertarung. Semua orang di sini warisan medis dari generasi ke generasi sekarang. Tidak ada orang yang berani berdiri. Gadis kecil ini sangat lugas daripada orang tua ini. Atau kau akan mencoba? Saya. Kemarilah. Anak perempuan saya tidak mengerti. Tidak bisa mewakili sekolah pengobatan Tiongkok. Mengapa kamu tidak berbicara? Kak, takutkah? Kalau takut, Kak. Kemurahan hati mengakui bahwa pengobatan Tiongkok adalah sampah. Fujino, jangan sombong yang bilang kita takut. Aku di sini untuk membandingkan dengan dia. Aku menghargai keberanianmu, tapi jika kau kalah, Anda harus mengakui bahwa obat Cina adalah ayah sampah. Pikirkan tentang hal itu. Ini adalah masalah besar terkait dengan naik turunnya pengobatan Tiongkok. Anda benar-benar ingin. Apakah Anda memikul tanggung jawab ini sendiri? Anda harus membawanya di bahu Anda dan memenangkan reputasi lama. Tapi jika aku kehilangan bau ayah, jika pengobatan Tiongkok bertahan, saya akan terus menjadi kura-kura yang menyusut. Itu adalah obat yang saya benar-benar minta maaf. Bahkan jika aku menjadi orang berdosa. Wakil Presiden yang baik, saya mendukung Anda. Terlepas dari hasilnya, Anda adalah pahlawan kami dalam pengobatan Tiongkok. Saya percaya bahwa Anda adalah Raja Jarum di dunia pengobatan Tiongkok. Anda akan menang. Terima kasih telah melakukan yang terbaik. Tidak akan pernah mempermalukan pengobatan Tiongkok. APA Yang, Anda ingin daripada memilih pasien. Siapa yang bisa menyembuhkan adalah pemenangnya. Tidak ada pasien di sini dan bukan rumah sakit. Gunakan gadis ketua Sao sebagai obatnya. Mr. Fujino, maksud Anda? Putriku dan menyelamatkan. Tentu saja kami telah meneliti teknologi medis terbaru. Percaya diri menyembuhkan putri Anda. Itu sebabnya kami menguangkan transaksi kami. Selama aku bisa menyelamatkan putriku, segera membubarkan asosiasi pengobatan Tiongkok. Fujino, kau tercela. Apakah Anda sudah merencanakan perawatan putri ketua Sao? Apa tantangan tertinggi bagi dokter? Kau tidak berani menyenandungkan lelucon. Aku takut. Karena aku berjanji padamu aku tidak akan mundur. Ayah, apa yang terjadi pada putri Presiden Sao? Menjadi orang koma. Orang koma mana bisa sembuh di dunia ini? Mana ada pengobatan yang bisa menyembuhkan orang koma?
Orang Jepang ini terlalu licik, jelas-jelas dia yang menjebak. Sudah begini kita harus terus maju. Nak, tahan sebentar lagi. Kamu akan segera bangun, Tuan Wang, silakan. Tampaknya tidak efektif, sekarang giliran saya. Tuan Fujino, ini, apa yang terjadi? Jangan panik putrimu. Sudah ada efeknya, sebentar lagi akan sadar. Wakil Ketua Wang, kamu kalah. Saatnya menepati janji kita. Kalah ya kalah, saya akui. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak sebagus pengobatan barat kalian. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah sampah di masa depan. Semakin merosot dan akhirnya punah. Fujino, kamu menipuku. Istri dan anakku sama sekali tidak membaik reaksinya tadi. Sepenuhnya adalah gerakan refleks tubuh. Kamu tidak bisa menyembuhkan putriku, jangan harap aku akan melakukan apapun untukmu, Ketua Sao. Masih percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok selama bertahun-tahun. Apakah pengobatan tradisional Tiongkok menyembuhkan putrimu? Diagnosa pengobatan tradisional Tiongkok sama sekali tidak akurat, kamu harus percaya pada pengobatan barat kita. Tidak, pengobatan tradisional Tiongkok bisa menyembuhkan. Dokter Suci, dia bisa menyembuhkan. Ya adik seperguruan. Demi persaudaraan kita selama bertahun-tahun, aku mohon. Selamatkan putriku. Linran seluruh dunia, pengobatan tradisional Tiongkok. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kita. Aku mohon kamu untuk maju melanjutkan pertandingan dengan pengobatan barat ini, mempertahankan pengobatan tradisional Tiongkok kita. Linran, aku mohon padamu. Kalahkan orang Jepang ini, bangkitkan kejayaan pengobatan tradisional Tiongkok kita. Ketika nasib bangsa terpuruk ke titik terendah, berapa banyak pahlawan yang berdiri. Ketika wilayah Xia diduduki, berapa banyak prajurit yang maju bergantian. Ketika pengobatan tradisional Tiongkok merosot hampir punah, juga perlu ada yang berdiri. Kami memohon. Mohon Dokter Suci kembali. Selamatkan pengobatan tradisional Tiongkok. Ran, jangan sedih. Kau sudah berusaha, ini takdirku. Setelah aku meninggal, kamu harus merawat Qiang Wei sampai besar. Dan jangan lagi terobsesi dengan ilmu pengobatan. Aku menolak. Aku sudah keluar dari dunia pengobatan tradisional Tiongkok, ini bukan urusanku. Yi Sheng, apakah kamu benar-benar akan berdiam diri melihat harta karun warisan ribuan tahun dari negeri kita tereliminasi? Kamu adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok terhebat sepanjang sejarah. Jika kamu tidak berdiri, apakah kamu pantas terhadap guru yang mengajarmu? Apakah kamu pantas terhadap dunia pengobatan tradisional Tiongkok, Linran? Jika kamu tidak menyelamatkan pengobatan tradisional Tiongkok, maka ia akan punah. Apa yang kalian sebut sebagai kebangkitan atau kehancuran pengobatan tradisional Tiongkok adalah memintaku untuk menyelamatkan anak perempuan pembunuh istriku. Bukan memintamu untuk menyelamatkan, tapi berharap kamu bisa memenangkan pertandingan ini. Apa bedanya? Mengapa kamu masih terpaku pada kenyataan bahwa guru yang membunuh ibu? Padahal itu adalah kesalahanmu sendiri. Ibu meninggal. Kamu sudah menyebabkan ibu meninggal. Apakah kamu akan meninggalkan nyawa yang tidak bersalah ini? Apakah ini yang disebut sebagai tindakan seorang dokter? Qiang Wei, kamu tidak mengerti kebenarannya. Aku tidak menyalahkanmu. Zhao Hongming. Linran, jika kamu tidak menyelamatkan, aku akan membunuh putrimu untuk menemani. Zhao Hongming, kamu si imut. Kamu yang memaksaku. Tai Shenzhen memiliki efek menghidupkan kembali. Bisa menyelamatkan putriku, menghidupkan kembali. Bagaimana mungkin setelah seseorang sakit? Tubuhnya kehabisan tenaga, bagaimana mungkin bisa hidup kembali? Pengobatan tradisional Tiongkok kalian ini bukan lagi penipuan, tapi ilmu hitam. Kalian di negara pulau ini tidak tahu. Keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok negeri kita sampah. Apa yang kalian sebut sebagai Yi Sheng hanyalah seorang pengecut. Sama, Sikelai Tidak Berni Menggunakan Tai Shenzhen. Menurutku teknik tusuk jarum ini tidak ada Fujino. Jangan terlalu sombong, teknik Tai Shenzhen bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang sepertimu. Sesuatu yang tidak ada, pasti kalian yang membuatnya terlihat misterius. Zhao Hongming, kamu mengejar teknik tusuk jarum yang tidak jelas ini. Lebih baik percaya pada pengobatan barat kita. Perawatan tadi sudah menunjukkan hasil. Asal kamu bertahan, pasti akan sembuh. Meskipun aku tidak mengerti pengobatan barat, tapi aku tetap seorang dokter. Aku yang paling tahu kondisi putriku. Fujino, kamu jelas-jelas berbohong. Karena itu kau akan mati. Fujino, kau bajingan. Apa yang kau lakukan pada putriku? Obat yang merangsang sel-sel tubuhnya. Jika aku tidak melanjutkan perawatan, putrimu sudah lama gagal jantung.
Jangan menakuti ayah, aku akan menyelamatkanmu. Lin Ran. Terakhir kali aku katakan, selamatkan putriku. Menyelamatkan putri Anda bisa. Katakan kebenaran 20 tahun yang lalu. Ini adalah garis bawah terakhir saya. Baik, aku akui. Aku yang membunuh Muan. 20 tahun yang lalu kau menggunakan jarum tai saat memberikan pengobatan kepada Muan, menyebabkan dia koma. Sebenarnya Muan dia sudah sembuh, tapi nadinya tidak stabil. Aku memberikan satu tembakan lagi, menyebabkan dia meninggal. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa? Untuk menjadi presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Guru menyukaimu. Untuk memberikan semua yang telah Anda pelajari. Terlepas dari ketenaran. Atau obat, aku jauh di belakang Anda. Anda hanya memiliki kecelakaan medis. Saya memiliki kesempatan untuk menjadi presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Apakah ini benar-benar penting? Ini hanya tempat untuk Anda. Bagi saya dia melambangkan hak. Adalah kesempatan untuk mengubah takdirku. Aku juga punya darah. Ingin mengubah status quo TCM. Ingin obat Cina naik. Tapi kau menjadi ketua. Dan tidak berubah. Aku yang berhak. Mata dibutakan. Minat. Sudah pergi. Aku bahkan lupa. Jika kau beri aku kesempatan, aku akan melakukan yang terbaik. Merevitalisasi pengobatan Tiongkok. Kau tidak punya kesempatan. Zhao Hongming, kau terlibat dalam pembunuhan yang disengaja 20 tahun yang lalu. Sekarang ikut aku kembali untuk penyelidikan. Tunggu. Bisakah kita menunggu sebentar? Biarkan aku melihat putriku sekali lagi. Qiang Wei, kau dengar itu? Ini kebenarannya. Tidak membiarkanmu menjadi dokter. Adalah mengikuti wasiat ibumu mengajarimu ilmu kedokteran. Agar kau bisa mengobati dirimu sendiri di masa depan. Ayah, aku berguru pada pembunuh ibuku. Aku terus mengancammu. Aku pantas mati. Ayah, aku salah. Ini bukan salahmu, ayah menyembunyikan terlalu banyak hal. Tapi semua ini kulakukan untuk melindungimu. Melalui hal ini aku juga mengerti. Ayah menyembunyikan terlalu banyak hal, anak elang masa depan. Pasti akan terbang di langit. Ayah tidak bisa melindungimu selamanya nanti. Kau ingin melakukan apa saja. Ayah tidak akan menghalangimu. Ayah. Lin Ran, tolong selamatkan putriku. Putri. Ayo jadilah asistenku. Anak, perhatikan baik-baik. Lin Ran mengobati. Ini akan memberimu manfaat yang besar. Bermain sandiwara apa itu, Tai Shenzhen, semuanya sampah. Aku ingin melihat bagaimana kau menyembuhkan orang koma ini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Akan kuperlihatkan padamu keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok. Qiang Wei Tai Shenzhen Xiaoshan Huo Tianfu. Tou Xin Liang Lingsu. Gui Jiancho Shen Feng. Tai Shenzhen keempat, tangan Guanyin. Kelima, Tai Zhen. Inilah Tai Zhen. Ajaib, sangat ajaib. Hebatnya pengobatan tradisional, kita dengan keahlian seperti ini. Mengapa khawatir pengobatan tradisional tidak akan bangkit? Lin Ran, sang dokter suci. Metode seperti ini sungguh luar biasa. Aku Raja Jarum di depan Lin Ran. Hanyalah lelucon. Sungguh jauh dari kemampuannya. Ayah, apa yang terjadi padaku? Di mana ini? Mengapa tidur begitu lama? Anak, kau harus hidup dengan baik. Terima kasih apa? Bagaimana mungkin? Orang koma ternyata sembuh. Ini benar-benar keajaiban di dunia medis. Mr. Lin Ran, tolong jadikan saya murid Anda. Saya ingin belajar ilmu pengobatan dari Anda. Anda tidak layak. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah warisan negara kita. Luas dan mendalam, tidak mungkin bisa disentuh oleh kalian, para penjahat dari negara pulau. Mari kita pergi.
Saya sebenarnya tidak ingin terlibat lagi dalam dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Tapi Tiongkok yang besar harta karun negara. Berada dalam bahaya meskipun kalian memiliki niat untuk membangkitkannya. Tidak bisa berbuat apa-apa ini adalah kesedihan pengobatan tradisional Tiongkok. Juga kesedihan zaman kalian harus meninggalkan prasangka sektarian. Saling mengajarkan keterampilan rahasia. Dengan begitu pengobatan tradisional Tiongkok tidak akan lagi menjadi rahasia misterius, tetapi akan menjadi disiplin ilmu yang terbuka. Semua orang belajar dan menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok. Dengan begitu pengobatan tradisional Tiongkok bisa berkembang pesat mulai besok. Saya akan membuka sekolah dan menerima murid baik itu dokter terkenal maupun dokter kampung semua bisa ikut. Untuk kebangkitan pengobatan tradisional Tiongkok saya akan berusaha sekuat tenaga sampai mati.